Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laili dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik bab kelima dengan judul aspek-aspek pendukung bagi perkembangan pendidikan anak. Baik, bisa dilihat di belakang saya ini ada peta konsep dari bab 5 yang dimana dibagi menjadi 4 pembahasan. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Dalam bagian A ada motivasi belajar, yang dimana dalam peta konsep ini membahas pengertian dan jenis-jenis motivasi. Dalam belajar, motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong anak untuk melakukan belajar guna meningkatkan mutu belajar dengan baik. Materi ini membahas tentang pentingnya motivasi belajar pada anak-anak, terutama pada usia prasekolah. Di mana dalam motivasi belajar ini menyebutkan masalah anak manja. Anak yang terlalu manja dan malas dapat disebabkan oleh orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Sifat manja yang berlebihan dapat menimbulkan rasa malas pada anak untuk mencoba hal-hal baru. Sifat manja ini dapat berlangsung hingga dewasa jika tidak diatasi. Maka dari itu, pentingnya motivasi belajar bagi anak. Belajar merupakan alat untuk mencapai masa depan yang baik. Anak-anak pada umumnya malas melakukan aktivitas belajar karena belajar tidak seperti bermain. Motivasi belajar sangat penting untuk membantu anak-anak mencapai tujuan belajar mereka. Gimana sih cara memotivasi anak? Dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada anak dapat membantu membangun rasa percaya diri dan belajar semangat. Orang tua, guru, dapat menciptakan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk anak. Motivasi dapat berupa sentuhan kasih sayang, pujian, atau penghargaan. Nah, dalam peta konsep ini membahas tentang jenis-jenis motivasi, di mana jenis-jenis motivasi ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dalam diri anak sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar seperti dari orang tua atau guru. Apa sih peran orang tua dan guru? Peran orang tua dan guru memiliki peran penting dalam membantu anak-anak membangun motivasi belajar. Mereka dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada anak untuk membantu mereka mencapai tujuan belajar. Dengan memahami pentingnya motivasi belajar dan cara memotivasi anak, orang tua dan guru dapat membantu anak-anak mencapai tujuan belajar mereka dan membangun semangat belajar yang tinggi. Nah, baik, pada bagian kedua tentang agresif, di mana bisa dilihat di peta konsep ini. Dalam peta konsep ini membahas tentang apa sih agresif dan bagaimana cara mengatasinya. Agresif adalah perilaku yang ditunjukkan untuk merusak, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Agresi dapat berupa fisik atau verbal, aktif atau pasif, langsung atau langsung. Apa sih penyebab agresivitas? Adapun penyebabnya adalah frustasi. Frustasi adalah salah satu penyebab utama agresivitas. Frustasi dapat menimbulkan agresi jika seseorang merasa bahwa tujuan mereka tidak tercapai. Faktor-faktor yang lain dapat menyebabkan agresivitas adalah kata-kata yang menghina atau penilaian negatif dari orang lain, tuntutan otoritas yang memaksa kita untuk melawan orang lain, suhu yang tinggi, kebisingan, dan kerumunan yang tinggi, itu yang bisa menyebabkan agresivitas. Belajar dan agresivitas. Teori belajar sosial menekankan pentingnya peranan peniruan sebagai penyebab perilaku agresi. Seseorang yang telah melihat orang lain bertindak agresi cenderung untuk menirukannya dalam situasi yang serupa. Televisi dan film dapat meningkatkan perilaku agresi, terutama pada anak laki-laki. Pengendalian agresivitas. Adapun caranya mendapatkan hukuman. Hukuman dapat digunakan untuk mengurangi perilaku agresi, tetapi tidak selalu efektif. Hukuman akan efektif jika cukup berat. Agresor merasa yakin akan menerimanya dan dilakukan dengan segera setelah perilaku agresi. Pendekatan lain untuk mengurangi agresi adalah katarsis, yaitu penyaluran atau menguapkan emosi.
pemikiran dan kesadaran untuk menerima alasan perilaku agresi yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dapat membantu kita untuk mengontrol dan mengendalikan agresi kita sendiri. Apa sih cara untuk pendekatan lain untuk mengendalikan agresi? Yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, dapat membantu mengurangi agresi. Perilaku yang bertentangan dengan agresi seperti senyuman, perasaan khawatir dapat juga mengurangi agresi. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku agresi dapat dikurangi melalui respon yang bertentangan. Dengan memahami penyebab dan cara mengendalikan agresivitas, kita dapat mengurangi perilaku agresi dan meningkatkan kesadaran untuk hidup lebih harmonis dengan orang lain. Nah, baik, pada bagian ketiga ini adalah tentang teori belajar, di mana di peta konsep ini membahas tentang apa sih teori belajar menurut para ahli. Nah, pada ini adalah tentang definisi belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Adapun teori-teori belajar dari para ilmuwan di sini adalah ada 5. Yang pertama adalah teori Konrad, yaitu belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua adalah teori Herbart, adalah mendefinisikan belajar sebagai memasukkan tanggapan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang, dan sejelas-jelasnya. Yang ketiga adalah teori Gestalt, yaitu belajar tidak mementingkan hal pengulangan, tetapi mengerti, paham, atau memperoleh insting pengertian dari yang telah dipelajari. Yang keempat adalah teori Ergagni, yaitu belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang terakhir adalah teori Howard King Scale, yaitu belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. Adapun prinsip-prinsip belajar. Belajar berdasar keseluruhan. Belajar merupakan suatu proses perkembangan. Anak didik sebagai organisme keseluruhan, terjadi transfer belajar ilmu ke ilmu lainnya. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar harus dengan insting atau pengertian. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan. Belajar berlangsung terus-menerus. Dan pentingnya motivasi dalam belajar yang sebelumnya saya telah jelaskan kan tentang motivasi. Motivasi sangat dibutuhkan dalam membangkitkan semangat yang ada dalam menjadi anak. Orang tua dan guru harus memberi dukungan dan motivasi yang sangat berguna untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan memahami teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, kita dapat meningkatkan efektivitas belajar dan membantu anak-anak mencapai tujuan belajar mereka. Baik, yang terakhir adalah tentang kecerdasan intelektual, di mana di peta konsep ini adalah membahas tentang definisi kecerdasan, apa sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan, dan ciri-ciri kecerdasan pada anak, dan cara meningkatkan kecerdasan, di mana definisi kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk melihat suatu pola dan menggambarkan hubungan antara pola di masa lalu dan pengetahuan di masa depan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Yang pertama itu adalah faktor keturunan atau hereditas, di mana kemampuan intelektual anak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tua. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Gizi, pendidikan, dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Adapun ciri-ciri kecerdasan pada anak itu, ada beberapa jenis kecerdasan, antara lain kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika, kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu adalah kecerdasan visual atau spasial, yaitu kemampuan mengamati dan mengenali pola dan bentuk.
Yang selanjutnya adalah kecerdasan gerak tubuh, yaitu kemampuan menggerakkan tubuh dan melakukan aktivitas fisik. Yang selanjutnya kecerdasan musikal, kemampuan mendengarkan dan menghasilkan musik. Yang selanjutnya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri dan emosi. Yang selanjutnya terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan memahami dan menghargai alam. Bagaimana sih yang meningkatkan kecerdasan pada anak? Yaitu mengetahui potensi kecerdasan anak dan memberikan pendidikan yang sesuai. Selanjutnya menggunakan sarana yang ada di sekitar untuk memperluas pengetahuan dan wawasan anak. Selanjutnya melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan anak, seperti menjadi pendengar yang efektif bagi anak, melatih keahlian berbicara anak, bermain dengan angka, dan mencari urutan cerita. Selanjutnya, melatih kemampuan berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam suatu kelompok, simpati dan empati terhadap anak, bermain drama atau simulasi. Selanjutnya, seperti dengan menikmati suasana dan keberadaan di alam terbuka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak dan cara meningkatkannya, orang tua dan guru dapat membantu anak-anak mencapai potensi kecerdasan mereka yang optimal. Baik, jadi kesimpulan dari bab 5 ini adalah materi ini membahas motivasi belajar anak, aktivitas, teori belajar, dan kecerdasan intelektual. Motivasi belajar anak sangat penting dan dapat berasal dari dalam diri atau luar, sehingga peran orang tua dan guru sangat krusial. Agresivitas dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan belajar, dan dapat dikendalikan dengan hukuman, katarsis, dan mengubah lingkungan. Beberapa teori belajar menekankan pentingnya pengalaman, motivasi, dan lingkungan dalam belajar dan lingkungan dalam proses belajar. Kecerdasan intelektual dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan, dan terdapat beberapa jenis kecerdasan yang dapat dikembangkan dengan memahami kemampuan anak dan memberikan pendidikan yang tepat. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari materi perkembangan peserta didik bab kelima ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.